Oke, kali ini saya akan membahas mengenai fungsi ya. Jadi di sini saya tidak akan menjelaskan mengenai definisi dari fungsi itu seperti apa, atau jenis-jenis fungsi itu seperti apa, atau sifat-sifat dari fungsi itu seperti apa. Saya tidak menjelaskan karena saya sudah pernah menyinggung mengenai definisi dari fungsi itu sendiri. Tapi kali ini saya akan membahas mengenai domain dan ring fungsi. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara menentukan suatu domain fungsi maupun menentukan suatu ring fungsi. Pertama yang harus kita pahami mengenai domain itu adalah himpunan yang berada di awal ya. Himpunan A itu disebut sebagai domain atau daerah asal. Sedangkan ring itu adalah daerah kawannya atau daerah hasilnya ya. Jadi kalau daerah kawan seringkali tidak disebut sebagai daerah hasil, jadi dia hanya sebatas kodomain atau daerah kawan. Tapi kalau ring sudah pasti dia adalah daerah kawan dan dia juga menempati sebagai daerah hasilnya juga. Nah, dalam menentukan domain itu ada beberapa aturan yang harus kita perhatikan ya. Jadi aturan yang pertama itu kalau misalnya kalian menemukan sebuah soal fungsi X dengan soal tersebut itu berbentuk pecahan ya, dengan pembilangnya itu berupa fungsi X ya, dan penyebutnya juga berupa fungsi X ya. Maka aturannya untuk menentukan domainnya itu adalah penyebutnya dia tidak boleh sama dengan 0. Oke. Selanjutnya, kalau misalnya kalian menemukan sebuah fungsi X di mana dia berbentuk akar, soalnya berbentuk akar, maka untuk menentukan domainnya dia bilangan yang di dalam akar itu syaratnya harus lebih dari atau sama dengan 0 supaya dia terdefinisi bilangan real ya. Kemudian kalau misalnya kalian ketemu soal sebuah fungsi X di mana soal itu berbentuk logaritma ya, jadi berbentuk A log HX, maka untuk menentukan domainnya, jadi syaratnya adalah HX-nya ini dia harus lebih dari 0. Begitu pula kalau misalnya kalian menemukan soal berbentuk yang menjadi basisnya ini berbentuk sebuah persamaan gitu ya, fx gitu ya, atau hx gitu ya, hx log a, maka syaratnya hx-nya itu dia harus lebih dari 0 dan hx-nya dia tidak boleh sama dengan 1 ya, itu syarat basisnya. Oke, kita akan langsung menerapkan atau praktek menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan bagaimana cara menentukan domain dan bagaimana cara menentukan sebuah ring fungsi gitu ya. Oke, untuk soal yang pertama ini saya ada 7 soal. Bisa kalian amati ya di layar kalian bahwa yang soal yang pertama itu berbentuk akar, soal yang kedua juga berbentuk akar, soal ketiga ya berbentuk akar juga, soal nomor 4 pecahan, soal nomor 5 pecahan, soal nomor 6 ada akar digabung dengan logaritma. Berarti nanti kita akan menggabungkan dua aturan yang tadi di awal sudah kita baca. Jadi kita menggabungkan antara aturan yang terdapat di dalam akar itu seharusnya seperti apa, kemudian aturan yang logaritma itu seperti apa. Kemudian soal yang nomor 7 sama ya. Jadi X min 3 itu berbentuk HX yang tadi kita pelajari ya. HX log 30 min 3X ya. Oke. Langsung saja kita kerjakan soal yang nomor 1. Saya selesaikan di sini. Saya tulis dulu soal nomor 1 berbentuk Fx sama dengan akar dari X min 3. Kita disuruh menentukan domain dan ringnya dari fungsi fx ini. Oke.
karena dia berbentuk sebuah fungsi yang terdapat di dalam akar, maka syarat dari akar itu kan dia harus lebih dari atau sama dengan 0 ya. Maka kita tuliskan di sini X min 3 lebih dari atau sama dengan 0. Sehingga bisa pindah ruas, X lebih dari atau sama dengan min 3 pindah ke kanan jadi positif 3. Nah, dari sini bisa kita tulis kesimpulannya, sehingga domain fungsinya adalah X sedemikian hingga X lebih dari atau sama dengan 3, di mana X merupakan elemen bilangan real. Nah, ini adalah domain fungsinya. Bagaimana dengan menentukan range-nya? Caranya adalah kita bergerak dari domain fungsi yang sudah kita temukan tadi. Jadi dari domain fungsi kita tulis, kita ubah sedemikian rupa bagaimana dia berbentuk seperti kembali pada soalnya, yaitu fx sama dengan akar x min 3. Jadi kita untuk mencari ring, tips yang pertama untuk mencari ring yaitu kita bergerak dari domain yang sudah kita temukan tadi. Oke, sekarang coba kita bergerak dari X lebih dari atau sama dengan 3. Oke, pertama saya batasi dulu, kasih pembatas. Oke, kita bergerak dari domainnya yaitu X lebih dari atau sama dengan 3. Kemudian 3-nya di sini bisa langsung kita pindah ruas ke sebelah kiri ya. Karena apa? Karena soalnya ini kan berbentuk akar X min 3. Akar X min 3 berarti 3 yang di sebelah kanan bisa langsung kita ubah ke sebelah ruas kiri. Oke, sehingga bisa kita tuliskan X min 3 lebih dari atau sama dengan 0. Oke, sudah berbentuk seperti ini ya. Selanjutnya, karena soalnya itu adalah berbentuk akar, tadi seperti yang saya bilang di awal, jadi untuk menentukan ring kita bergerak dari domainnya. Jadi dari domain kita ubah sedemikian rupa gimana caranya dia bisa berbentuk seperti soalnya gitu ya. Jadi karena soalnya dia ada akarnya, maka X min 3 di sini kita kasih akar. Jadi di sini akar X min 3 lebih dari atau sama dengan, karena 0 di akar ya tidak berpengaruh ya, jadi dia tetap 0. Nah, kalau sudah berbentuk seperti ini, coba kita perhatikan bahwa nilai X min 3 di sini, akar X min 3 itu ternyata sama dengan soalnya, bahwa ini merupakan nilai fx-nya. Berarti bisa kita tuliskan dia merupakan nilai dari fx-nya lebih dari atau sama dengan 0. Atau fx ini kan sama artinya dengan nilai y-nya kan. Jadi bisa saya tuliskan bahwa ini adalah y lebih dari atau sama dengan 0. Sehingga di mana y ini merupakan ring-nya. Nah, sehingga bisa kita beri kesimpulan ring fungsinya itu adalah y sedemikian hingga y lebih dari atau sama dengan 0, di mana y-nya merupakan elemen dari bilangan real. Oke, dari sini semoga bisa dipahami bagaimana cara menentukan domain dan ring untuk soal yang pertama. Oke, sekarang kita coba soal yang kedua. Di mana soal yang kedua tadi itu bunyinya adalah fx sama dengan akar 5x min 30. Oke, selanjutnya karena soalnya sama seperti soal nomor 1, yaitu bilangan yang di dalam akar, maka syaratnya harus lebih dari atau sama dengan 0. Oke, kita kerjakan yang di dalam akar yaitu 5x min 30 lebih dari atau sama dengan 0. Oke,
Selanjutnya bisa kita pindah ruas. Kita kumpulkan yang variabel X sebelah kiri, yang tidak ada X-nya sebelah kanan. Lebih dari atau sama dengan negatif pindah jadi positif, sehingga X-nya lebih dari atau sama dengan 30 dibagi 5 adalah 6. Oke, sehingga ini merupakan domain fungsinya. X sedemikian hingga X lebih dari atau sama dengan 6, di mana X merupakan elemen dari bilangan real. Jadi domain fungsinya atau daerah asalnya, jadi himpunan A-nya itu adalah bilangan-bilangan yang lebih dari sama dengan 6. Siapa saja ya, berarti bisa 6, 6 setengah, 6 3/4, 7, 7 setengah, 7,8, 7,9, 8, 9, 10 atau 12, nah itu semua pokoknya bilangan yang lebih dari atau sama dengan 6, dia merupakan domain fungsinya. Nah, sekarang coba kita tentukan ring fungsinya. Lah, cara menentukan ring fungsinya sama seperti soal nomor 1 tadi. Jadi kita bergerak dari domain yang sudah kita temukan tadi. Oke, kita bergerak dari domain fungsinya. Jadi di sini domain fungsinya X lebih dari atau sama dengan 6. Kita tuliskan. Oke. Sekarang X lebih dari atau sama dengan 6 itu kan masih belum terlihat atau masih belum berbentuk seperti soal aslinya, yaitu akar 5x min 30. Nah, supaya berbentuk seperti soal aslinya, di sini kita cuma punya variabel x, sedangkan di soal x-nya itu ada koefisien 5-nya. Maka supaya 5-nya bisa muncul, ruas kanan dan ruas kiri sama-sama kita kalikan 5. Menjadi 5x lebih dari atau sama dengan 6 kita kalikan 5 menjadi 5x lebih dari atau sama dengan 30. Oke, kalau sudah seperti ini coba kita perhatikan ke soal lagi. Soalnya berbentuk akar 5x min 30. Nah, supaya ini sama, berarti kan 30-nya harus pindah ke ruas kiri. Maka bisa kita pindahkan menjadi 5x min 30 lebih dari atau sama dengan 0. Oke, supaya sama lagi dengan soalnya, maka harus kita munculkan akar. Maka kita munculkan akar di sini, 5x min 30 lebih dari atau sama dengan, kalau kita ingin memunculkan akar, maka ruas kanan dan kiri harus sama. Kita munculkan akar juga. Karena yang di ruas kanan itu nilainya 0, maka tidak akan mengalami perubahan. Jadi tetap 0. Dari sini kan sudah terlihat bahwa akar 5x min 30 yang berwarna kuning itu terlihat sama dengan yang berwarna hijau. Maka ini sama artinya dengan fx lebih dari atau sama dengan 0. Di mana fx itu sama artinya dengan nilai y-nya atau ringnya. Oke, sehingga dari sini bisa kita simpulkan ring fungsinya adalah y sedemikian hingga y lebih dari atau sama dengan 0, di mana y-nya elemen bilangan realnya. Oke, dari sini semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke soal nomor 3. Saya tuliskan soal nomor 3 di sini, di mana fx itu adalah 1 ditambah akar 1 min 2x. Oke, gampang ya. Sama seperti tadi aturannya, kalau ada bilangan yang di dalam akar, maka harus syaratnya adalah lebih dari atau sama dengan 0 supaya dia terdefinisi ya. Sehingga bisa kita kerjakan di sini 1 min 2x lebih dari atau sama dengan 0. Oke,
Sehingga di sini kita kelompokkan variabel X dengan yang tidak ada variabel X-nya menjadi negatif 2X lebih dari atau sama dengan negatif 1. Oke. Selanjutnya, karena dia ada negatif 2-nya ya, jadi kita sama-sama bagi dengan negatif, maka di sini tandanya akan berubah tanda sama seperti materi pertidaksamaan yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Maka di sini menjadi positif X. Kemudian di sini berubah tanda menjadi setengah. Ya, 1 dibagi 2 kan setengah ya. Sehingga ini merupakan domain fungsinya. Jadi X sedemikian hingga X kurang dari atau sama dengan setengah, di mana X merupakan elemen dari bilangan real. Oke. Selanjutnya kita akan coba menentukan ring fungsinya, yaitu kita bergerak dari domain yang sudah kita temukan tadi. Jadi karena domainnya X kurang dari atau sama dengan setengah, kita tuliskan. Oke. Selanjutnya kalau berbentuk seperti ini bagaimana? Oh, bisa dengan cara kita menghilangkan penyebutnya, berarti ruas kanan dan kiri sama kita kalikan 2, berarti menjadi 2X kurang dari atau sama dengan 1. Oke. Selanjutnya kita perhatikan 2X kurang dari sama dengan 1. Apakah bentuk seperti ini sudah mendekati soal yang berwarna hijau? Kita lihat yang di soal itu kan berbentuk akar dari 1 min 2x, dimana 2x-nya kan negatif. Nah, karena di sini yang warna kuning itu 2x-nya positif, maka bisa kita kalikan negatif supaya negatifnya muncul. Berarti menjadi negatif 2x. Karena kita kalikan negatif, otomatis mengakibatkan tandanya juga berubah, negatif 1. Oke, kalau sudah seperti ini, satunya bisa pindah ruas ya. Jadi dia bisa pindah ruas ke sebelah kiri menjadi positif 1. Menjadi 1 min 2x lebih dari atau sama dengan 0. Nah, kalau sudah berbentuk seperti ini, hampir terlihat. Cuman kalau di warna hijau kan ada akarnya. Yang warna kuning ya kita munculkan akarnya supaya sama. Jadi akar 1 min 2x lebih dari atau sama dengan 0. Oke, kalau sudah seperti ini masih belum maksimal untuk supaya terlihat seperti warna hijau. Berarti kita munculkan bilangan 1, kita tambahkan dengan 1. Berarti ruas kanan dan kiri kita tambahkan dengan 1. Menjadi 1 ditambah akar 1 min 2x lebih dari atau sama dengan 0 ditambah 1 jelas 1. Nah, karena sudah berbentuk seperti soal, maka ini sebagai fx lebih dari atau sama dengan 1, atau fx itu sama artinya dengan y-nya. Sehingga ring fungsinya Y sedemikian hingga Y lebih dari atau sama dengan 1, di mana Y-nya elemen real. Oke, dari sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 4. Oke, soal nomor 4 saya tuliskan dulu. Soalnya adalah fx sama dengan x plus 1 per x. Nah, beda ya, agak beda. Kalau ini kan berbentuk pecahan, maka kalau berbentuk pecahan kan syarat penyebutnya harus tidak boleh sama dengan 0. Oke, bisa saya tuliskan di sini. Syarat penyebut tidak boleh sama dengan 0. Sehingga
penyebutnya kan X, berarti bisa kita tuliskan X tidak boleh sama dengan 0. Ya karena sudah selesai seperti ini ya berarti ini merupakan domain fungsinya. X sedemikian hingga X tidak boleh sama dengan 0, di mana X merupakan elemen real. Oke, dari sini mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya kita akan menentukan range fungsinya. Nah, untuk mencari range fungsi akan sulit kalau misalnya kita bergerak dari domain yang sudah kita temukan, seperti soal sebelum-sebelumnya. Maka tips yang kedua, kalau ada soal yang seperti ini, tips yang kedua untuk menentukan range, ubahlah bentuk fx ini ke dalam bentuk y. Jadi yang tadinya soalnya adalah fx sama dengan, kita ubah ke dalam bentuk y sama dengan. Selanjutnya setelah kalian merubah ke dalam bentuk y sama dengan, nyatakan ke dalam bentuk x. Jadi silakan di otak-atik bentuk persamaannya menjadi bentuk x sama dengan. Jadi kita nyatakan bentuk x sebagai fungsi y. Jadi ini hampir sama seperti pada saat kita mencari fungsi inverse ya. Sudah saya jelaskan juga fungsi inverse itu seperti apa. Jadi langsung saja kita mulai untuk mencari range fungsinya. Oke. Yang pertama kita ubah fx menjadi bentuk y. Jadi y sama dengan x plus 1 per x. Nah, kalau sudah kita olah sedemikian rupa, kita otak-atik sedemikian rupa ke dalam bentuk x. Oke, sehingga di sini bisa kita kalikan silang. Ya, di sini bisa kita kalikan silang. Nah, kalau kita kalikan silang berarti bentuknya menjadi xy sama dengan x plus 1. Oke, dari sini yang ada variabel x-nya berusaha kita kelompokkan ke dalam ruas kiri. Yang tidak ada variabel x-nya kita buang jauh-jauh, kita kelompokkan ke ruas kanan, sehingga bentuknya menjadi seperti ini. xy positif x pindah ruas menjadi negatif x sama dengan 1. Nah, karena kita berusaha untuk mengubah ke dalam bentuk x, jadi ini bisa kita faktorkan menjadi bentuk x dalam kurung sama dengan 1. Coba x dikali berapa supaya kembali menjadi xy min x? Berarti kan dia harus dikalikan dengan y. X dikali y adalah xy. X dikalikan berapa supaya x, yaitu min 1. Oke. Kalau sudah seperti ini berarti sama artinya dengan, bisa saya tulis x sama dengan 1 per y min 1. Dimana karena ini pecahan, maka syaratnya y min 1 berarti syaratnya y tidak boleh sama dengan 1. Oke, sehingga kesimpulannya range fungsinya y sedemikian hingga y tidak boleh sama dengan 1, di mana y merupakan elemen dari bilangan real. Oke, jadi ini tips yang kedua ya. Jadi tidak melulu kita memakai tips yang pertama, yaitu setelah kita menemukan domain fungsinya, kemudian untuk mencari range-nya kita bergerak dari domain fungsinya. Tidak seperti itu. Jadi ini tips yang kedua. Kalau bentuknya seperti ini, berarti untuk mencari range-nya kita ubah bentuk fx ke dalam bentuk y sama dengan. Selanjutnya adalah soal nomor 5. Saya tuliskan di sini terlebih dahulu. Soal nomor 5 yaitu fx sama dengan x kuadrat per 1 plus x kuadrat.
Oke, sama dengan soal nomor 4, dia berbentuk pecahan. Kalau dia berbentuk pecahan, berarti mengakibatkan penyebutnya itu kan seharusnya syaratnya dia tidak boleh sama dengan 0. Tapi coba kita perhatikan soal di sini. Kita lihat penyebutnya. Nah, penyebutnya ini kan berbeda dengan soal nomor 4. Kalau di sini kan dia berbentuk kuadrat ya. Kalau berbentuk kuadrat kan artinya dia definit positif. Artinya bilangan berapapun kalau kita masukkan ya pasti akan menyebabkan hasilnya positif. Maka nilai fx-nya akan terdefinisi untuk setiap semua nilai x. Nah, ini mengakibatkan domain fungsinya adalah G, sehingga domain fungsinya adalah x elemen real itu sendiri. Karena penyebutnya merupakan berbentuk kuadrat atau definit positif ya. Jadi sekali lagi kalau definit positif itu kan akan menyebabkan dia selalu bernilai positif untuk semua nilai x yang kita masukkan. Berarti untuk x elemen real berapapun, mau dia positif maupun dia negatif, tetap akan memenuhi. Nah, sekarang bagaimana cara untuk menentukan ringnya? Nah, oke, sekarang bisa kita selesaikan di sini. Menentukan ring fungsinya. Nah, untuk menentukan ring fungsinya, nah sama, kita juga nggak bisa bergerak dari domain fungsi yang sudah kita temukan. Jadi ya otomatis untuk mempermudah kita ya kita ubah fx-nya ke dalam bentuk y sama dengan. Jadi kita ubah di sini y sama dengan x kuadrat per 1 ditambah x kuadrat. Oke, kalau sudah seperti ini, seperti yang tadi saya katakan, kita otak-atik, kita ubah ke dalam bentuk x dalam sebuah fungsi y. Jadi kita ubah ke dalam bentuk x dengan cara yang pertama, yaitu kita kalikan silang ya. Kalau sudah kita kalikan silang, berarti bentuknya menjadi y dikalikan 1 plus x kuadrat sama dengan x kuadrat. Sehingga bentuknya menjadi y dikali 1 adalah y dikali x kuadrat adalah plus yx kuadrat. Ya, sama dengan x kuadrat di sini. Oke. Selanjutnya bisa kita pindah ruas ya. X kuadratnya bisa kita pindah ruas menjadi y plus yx kuadrat min x kuadrat sama dengan 0. Oke, ini bisa kita ubah juga. Nah, kita ubah juga. Jadi karena ini sepertinya pangkat 2 ya. Kalau pangkat 2 itu kan artinya dia berbentuk persamaan kuadrat ya. Berarti variabel x-nya bisa kita pindah ke sebelah kiri. Berarti menjadi berapa? X kuadrat min x kuadrat plus yx kuadrat plus y sama dengan, kok y-nya jelek. Oke, kita ganti plus y sama dengan 0. Oke, selanjutnya coba dari bentuk ini kan bisa kita faktorkan ya. Bisa kita faktorkan menjadi, karena sama-sama punya variabel x kuadrat, maka variabel x kuadratnya bisa kita keluarkan. Nah, ini kita kalikan dengan siapa? Yang di dalam. X kuadrat kita kalikan dengan siapa? Supaya dia berbentuk min x kuadrat plus yx kuadrat, berarti kan bisa dikalikan dengan min 1 plus y. Min 1 plus y kan bisa saya balik menjadi y min 1. Kan x kuadrat dikali y kan menjadi x kuadrat y sama dengan di sini ya, x kuadrat dikali min 1 min x kuadrat.
Jadi sama ya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini kan seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ini tuh berbentuk persamaan kuadrat. Nah, karena fungsi f ini dia bernilai real, maka persamaan kuadrat itu dia harus mempunyai akar real. Kalau harus mempunyai akar real, otomatis syaratnya diskriminannya harus lebih besar atau sama dengan 0. Oke, maka bisa saya tuliskan di sini. Syarat memiliki akar real yaitu diskriminannya harus lebih dari atau sama dengan 0. Dimana diskriminan sendiri itu kan rumusnya apa? Diskriminan itu kan rumusnya B kuadrat min 4AC. Oke, dari sini bisa kita masukkan B kuadrat min 4AC lebih dari atau sama dengan 0, dimana kita masukkan nilai B-nya. Nah, nilai B-nya di sini siapa? Ada nggak nilai B-nya? Nilai B-nya kan 0 ya. Ya berarti kita masukkan nilainya 0. 0 kuadrat min 4 dikali A. A-nya siapa? A-nya adalah Y-1. Kita masukkan nilainya Y-1. Dikali C. C-nya siapa? C-nya di sini adalah Y-nya. Lebih dari atau sama dengan 0. Jadi kalau misalnya bingung, bisa saya perjelas di sini. Di sini dia bertindak sebagai A, di sini dia bertindak sebagai C. Nilai B-nya tidak ada. Kok bisa nilai B-nya tidak ada? Ingat bentuk persamaan kuadrat. Bentuk persamaan kuadrat itu kan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, di mana B itu kan koefisien dari variabel X. Nah, di sini kan tidak ada nilai B yang dekat dengan variabel X, artinya nilai B-nya adalah 0. Oke. Bisa kita lanjutkan di sini, kita hitung, berarti di sini adalah 0 dikuadratkan 0, ini menjadi 0 dikurangi min 4 dikali Y-1 dikali Y, min 4 dikali Y, berarti di sini hasilnya adalah min 4Y dikali Y-1 lebih dari atau sama dengan 0. Oke, untuk menghilangkan koefisien negatif 4-nya supaya dia berbentuk variabel Y saja, maka bisa kita bagi dengan negatif 4. Nah, kita bagi dengan negatif 4. Kalau kita ubah ke dalam pembagian dibagi negatif 4, otomatis tanda pertidaksamaannya dia harus berubah. Berarti menjadi Y-1 kurang dari atau sama dengan 0. Sehingga bisa kita dapatkan masing-masing untuk setiap pembuat nolnya yaitu Y sama dengan 0 dan Y sama dengan 1. Oke, bisa kita gambarkan di sini. Maaf, tidak lurus. Di sini 0, di sini 1. Sekarang coba kita uji titik ya. Misalnya kita uji titik 2 di sebelah sini ya. Uji titik 2. Kita masukkan ke dalam bentuk sini. 2, Y-nya 2, kemudian Y-nya 2, 2 dikurangi 1 positif dikalikan 2 positif, berarti di sini nilainya adalah positif. Di sini negatif, di sini positif.
Kemudian yang diminta karena tandanya adalah kurang dari, maka yang diminta adalah yang tengah, yang negatif. Oke, sehingga dari sini bisa kita dapatkan ring fungsinya. Nah, pertanyaannya sekarang untuk bisa mendapatkan ring fungsinya, ini selang tertutup atau selang terbuka? Nah, ini di sini adalah selang tertutup, sedangkan di sini adalah selang terbuka. Kok bisa, Bu? Coba kita perhatikan lagi di bagian sebelah sini. Jadi bentuk Y min 1 X kuadrat ditambah Y, bentuk yang di sini, ya, ini kan bisa saya pecah, bisa saya ubah menjadi bentuk X kuadrat sama dengan positif Y yang ada di sini, yaitu nilai C-nya. Nilai C-nya kan positif Y. Pindah ruas ke sebelah kanan berarti kan negatif Y. Per Y min 1. Nah, karena di sini pecahan, berarti syarat penyebut itu kan Y tidak boleh sama dengan 1. Kalau Y tidak boleh sama dengan 1, berarti artinya kan satunya tidak boleh ikut. Berarti dia selang terbuka. Nah, sehingga ring fungsinya itu bisa kita tuliskan Y sedemikian hingga nilai Y-nya adalah lebih dari atau sama dengan 0 dan dia kurang dari 1. Di mana Y-nya adalah elemen real. Oke, dari sini mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, jadi kalau misalnya ini kita gambarkan ke dalam bentuk grafik, kurang lebih seperti ini gambarnya. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Di sini nilainya 0, ini X, di sini menempati nilai Y-nya. Oke. Jadi gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini adalah 1. Ya. Di sini adalah 1. Oh, maaf, ini gambarnya terlalu dekat ya. Coba saya hapus. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi 1 posisinya ada di sini. Jadi grafiknya dia tidak akan pernah, Y-nya itu tidak akan pernah mendekati 1 atau tidak mungkin 1, karena di sini satunya kan selang terbuka ya, satunya tidak ikut, jadi tidak mungkin dia mendekati 1. Oke, itu tadi soal nomor 5 ya, semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya kita bergerak untuk menyelesaikan soal nomor 6. Di mana soal nomor 6 saya tuliskan di sini, yaitu fx soalnya adalah akar dari 15 min 3x ditambah 7 log 4x min 4. Oke, coba kita perhatikan di sini. Ini kan soalnya gabungan ya. Jadi ada beberapa aturan. Jadi yang pertama ada dia bilangan yang di dalam akar dan satunya bentuk logaritma. Berarti kita pakai dua aturan yang di awal tadi yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi aturan yang pertama kita kerjakan bilangan yang di dalam akar, syaratnya harus lebih dari atau sama dengan 0 untuk mencari domain fungsinya. Jadi syarat yang pertama 15
min 3x dia harus lebih dari atau sama dengan 0. Sehingga 15 lebih dari atau sama dengan negatif 3x pindah ruas jadi positif. Atau kalau saya balik kan bentuknya seperti ini ya, 3x kurang dari atau sama dengan 15. Sehingga x-nya kurang dari atau sama dengan 15 dibagi 3 yaitu 5. Oke. Sehingga dari sini untuk syarat yang pertama ketemu. Nah, sekarang kita pakai syarat yang kedua. Nah, syarat numerusnya atau bilangan di dalam logaritmanya. Syarat di dalam logaritma atau numerus, dimana syaratnya itu dia harus lebih dari 0. Maka bisa kita kerjakan 4x min 4 lebih dari 0. Sehingga 4x lebih dari 4, sehingga x-nya lebih dari 1. Nah, dari dua penyelesaian ini, dua syarat yang sudah kita temukan, kita gambarkan ke dalam bentuk garis bilangan. Kemudian kita gabungkan ke dua belah pihak ya. Yang pertama di sini ada 1, yang kedua ada 5. X lebih dari 1 berarti semakin ke kanan. X kurang dari 5 berarti semakin ke kiri. Sehingga ini adalah himpunan penyelesaiannya. Ini selang terbuka, ini selang tertutup. Oke, jadi domain fungsinya itu adalah x sedemikian hingga x lebih dari 1, x kurang dari atau sama dengan 5, di mana x elemen real. Untuk ring fungsinya bisa dimasukkan ke dalam bentuk soal ya. Jadi antara x-nya lebih dari 1 siapa ya? Berarti bisa 1,5 ya. Jadi kita masukkan ke dalam soalnya. Selanjutnya adalah soal nomor 7. Soal terakhir ya ini ya. Semoga bisa dipahami. Soal nomor 7 saya tuliskan yaitu x min 3 jadi basisnya di sini adalah x min 3 log 30 min 3x. Oke. Sekarang coba kita cari atau tentukan domain, karena ini berbentuk logaritma dan logaritmanya ini berbentuk seperti yang awal tadi, aturannya x min 3 itu merupakan hx, dimana syarat hx-nya itu harus lebih dari 0. Oke, bisa kita tuliskan syarat numerusnya terlebih dahulu atau bilangan yang di dalam logaritmanya, yaitu syarat numerusnya harus lebih dari 0. Oke, berarti bisa min 3x lebih dari min 30. Supaya dia positif berarti kita kalikan negatif menjadi 3x kurang dari 30. Sehingga x kurang dari 10. Oke. Sekarang syarat yang kedua. Syarat basisnya. Syarat basisnya yaitu ada dua. Yang pertama lebih dari 0 dan yang kedua dia tidak boleh sama dengan 1.
Jadi kita kerjakan X min 3 harus lebih dari 0. Dan yang kedua dia tidak boleh sama dengan 1. Sehingga menjadi X lebih dari 4. Oh kok 4? 3. Yang kedua X tidak boleh sama dengan 1 tambah 3 yaitu 4. Oke, sehingga dari sini bisa kita gabungkan ya. Yang pertama di sini 3, di sini 10. X lebih dari 3 yaitu semakin ke kanan, X kurang dari 10 yaitu semakin ke kiri. Oke, berarti ini adalah daerah domain fungsinya. Jadi domain fungsinya adalah X sedemikian hingga X lebih dari 3, X kurang dari 10, dan X tidak boleh sama dengan 4, dimana X adalah elemen real. Untuk ring fungsinya bisa dimasukkan nilai domain fungsinya ke dalam bentuk fungsinya. Oke, saya rasa cukup ya. Dari soal 1-7 mudah-mudahan bisa dipahami bagaimana cara menentukan domain fungsi. Semoga bisa bermanfaat materi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.